Kembali lagi bersama gua di channel yang keseringan AFK. Tumben semangat amat, Bang. Loh jelas dong ya, kita itu harus selalu semangat. Terutama kalau ada drama di X. Drama apa ya kira-kira? Yo ndak tahu, kok tanya Mulyo. Yang jelas bukan drama dua cabub cawabub kabupaten isekai ngomong rakyat yang susah daripada pejabatnya dong ya. Rakyat yang susah atau pejabat daerah yang susah? Rakyat. Jangan lupa di push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. The Beginning After the PNG episode ketiga. Setelah terbangun dari pingsannya dan mendapati seekor monster mengerikan berada tepat di hadapannya, Arthur yang sangat ketakutan pun mencoba untuk menyerangnya. Arthur pun kaget karena monster itu tidak membunuhnya, melainkan hanya menyentilnya saja. Si monster lalu mengungkapkan dirinya ada di pihaknya. Arthur yang terkejut pun bertanya maksud pernyataannya barusan. Sembari si monster yang berjalan mendekati beberapa buah bercahaya dan memetiknya, Arthur diminta untuk segera mengisi perutnya agar bisa pulih lebih cepat. 動かない方がいい。命があっただけでも良かったと思わないとね。ちゃんと食べないと質問には答えないよ。 Setelah diancam begitu, akhirnya Arthur mau makan dengan sangat lahapnya. Ia lalu menanyakan kondisi keluarganya yang masih harus menghadapi banyak bandit. Monster itu pun memberitahukan meski dirinya nggak bisa bergerak dari tempat ini, namun dia bisa melihat jauh dan memanjangkan tangannya. あんたの家族は無事だよ。もう何日か前に立ち去った。 Di saat Arthur yang mau berterima kasih tapi nggak tahu nama monster itu, si monster pun ngasih tahu namanya adalah Sylvia. もう答えは出ているでしょ。隠し事はできないね。だって Dua kali sudah kita melihat cuplikan barusan. Apa dan siapakah mereka berdua sebenarnya? Kalem, nanti ada penjelasannya kok. Singkat waktu, beberapa hari telah berlalu semenjak Arthur jatuh ke tempat itu. Apa yang diketahuinya saat ini hanyalah lokasinya berada di hutan belantara wilayah Elsir. Tempat di mana banyak monster dan juga pejabat berkeliaran di sana. 体を動かすことはいいことだ。 Tidak seperti penampilannya yang mengerikan, Sylvia memiliki hati yang sangat lembut dan selalu merawatnya dengan sangat baik. Dasarnya kita itu emang gak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Kadang ada orang yang tampangnya kayak preman, tapi hati dan tindakannya sangat mulia. Dan seringkali ada orang-orang berpakaian jas rapi berdasi, tapi hati dan tindakannya sangatlah busuk. Di tengah meditasi, Sylvia pun kaget karena Arthur yang sudah memiliki inti mana di umur segitu. Potensi yang begitu besar membuatnya menawarinya untuk belajar mengumpulkan mana saat sedang menggunakan sihir. Hal itu sangat mengagumkan karena umat manusia taunya pengumpulan dan penggunaan mana adalah dua hal yang cuma bisa dilakukan secara terpisah. Padahal, selain bangsa manusia, bangsa lain menganggap semua itu udah kayak bernapas. Arthur yang pengen mempelajarinya pun tanyain dulu apa yang akan dia lakukan jika sudah bisa menguasainya. Sontak Arthur pun sangat kaget mendapatkan sentilan untuk kedua kalinya. Dan ternyata jawaban buas Arthur tadi dianggap gagal oleh Sylvia.
Arthur yang merasa jawaban tadi sangatlah logis pun ditanya oleh Sylvia, apakah itu menyenangkan. Arthur lalu ditanyain apakah sentilannya tadi terasa menyakitkan baginya. Arthur yang menjawab gak apa-apa langsung dibuat terkejut. Begitu Sylvia mengarahkan kukunya tepat di dahinya. この手はあんたを簡単に引き裂くことができる。でも、優しく触れることもできる。どっちが好き？優しい方。私もさ。怒りや憎しみは簡単に燃える。それは暴力として姿を現す。その時は気持ちいいんだろうね。でも、憎しみだけが残る。 Untuk sesaat Arthur seperti merasa Sylvia mengetahui semua hal tentang dirinya. Namun karena terasa mustahil baginya, Arthur gak begitu memikirkannya. Melihat Arthur yang mulai memahami nasihatnya, Sylvia kembali menanyakan pertanyaan yang sama seperti tadi. 大切な人を守りたい。100点満点だ。 Di saat yang bersamaan, nampak sosok misterius yang bentukannya sama seperti si Sylvia tengah bertengger di atas tebing. Sosok tersebut nampaknya sedang mencari keberadaan Sylvia yang terasa dekat darinya. Scene lalu menampilkan sang Raja Tiran sebelum bereinkarnasi. Nampak Raja Grey yang terbangun dan langsung pergi ke ruang penasihat. Si penasihat pun kaget mendapati rajanya yang berada di ruangannya. Mendengar sebutan raja di depan namanya, Grey beranggapan gelar itu hanyalah sekedar gelar. Baginya, kekuasaan negeri dipegang oleh parlemen. Dan raja hanyalah sebuah senjata kekerasan demi mendapatkan kekuasaan. Tanpa memperdulikan sanjungan dari penasihatnya, nampak Grey yang melenggang pergi dari sana. 私は退くよ、マーロン。 Kembali ke timeline sekarang, nampak Sylvia yang sedang melatih Arthur. Tanpa kendala yang berarti pada akhirnya Arthur berhasil melakukannya berkat perasaan di masa lalu, yakni pengendalian pikiran yang membuatnya mampu berdiri di puncak kala itu. これだ。 Gak lama kemudian Sylvia yang merasakan sesuatu datang mendekat, buru-buru melempar Arthur ke dalam sebuah bongkahan batu. Tanpa dijelaskan apapun, Arthur hanya diminta untuk menutup mulutnya. Dan yang datang rupanya adalah sosok yang mirip dengan Sylvia yang mengajaknya untuk kembali bersamanya. Jelas Sylvia menolaknya, tapi hal itu justru membuat sosok di hadapannya berniat menggunakan kekerasan. 致し方ありません。大丈夫。心配しないで。 Melihat Sylvia yang terluka, sosok itu ngasih tahu sifat kepala batunya itu hanya akan mempercepat kematiannya saja. Akan tetapi ucapan itu langsung dikonter oleh Sylvia yang bermaksud mengerahkan seluruh kekuatannya. Teknik yang tengah Sylvia gunakan ini sepertinya sangatlah berbahaya. Karena sosok itu mengatakan dia akan mati jika menggunakan teknik tersebut. Meski sangat disayangkan, tapi Sylvia merasa gak masalah karena dirinya kini sudah merasa bahagia. Setelah berhasil melukainya, sayangnya sosok itu berhasil melakukan counter attack padanya. Pandangan yang teralihkan karena harus ngecek kondisi Arthur pun dimanfaatkan oleh sosok tersebut yang berniat mengakhiri hidupnya dengan serangan ultinya. Namun, yang terjadi... Setelah berhasil menghentikan waktu di sekitar, Arthur yang masih bisa bergerak disuruh buat keluar dari persembunyiannya. Sylvia kemudian menanyakan apakah wujudnya saat ini sudah lebih seperti Sylvia daripada sebelumnya. Arthur pun mengiyakannya dan terkejut karena nggak nyangka Sylvia selama ini adalah seekor naga. Situasi yang belum aman membuatnya cepat-cepat membukakan sebuah portal untuknya. Namun karena kondisinya, portal itu masih jauh dari lokasi keluarganya.
チビのアーサー、その力で何をする？大切な人を守りたい。約束だよ。Untuk hadiah perpisahannya, Arthur diberikan sebutir telur dan sehelai bulu. Ia memintanya untuk merawatnya dengan baik. Selain itu, dia juga akan memberikan satu hal lagi padanya. Arthur sadar tanda ini sudah seperti perpisahan baginya. Meskipun enggan, tapi Sylvia tetap memberitahukan bahwa sebenarnya sejak awal dia bisa membukakan portal itu. Namun ia tidak langsung melakukannya karena dirinya merasa bahagia saat bersamanya. Dengan kekuatannya yang sekarang Arthur sadar dirinya masih sangat lemah untuk melindunginya. Dalam hati Gray merasa setiap ucapannya seperti secara alami terucap dari mulutnya. Entah karena rasa terima kasih hari-hari yang ia lalui bersamanya, ataukah シルビアは大切な家族だ。お母さんはもういるでしょ。じゃあ、バーバ。もう一度呼んでくれる？バーバ。Dan begitulah bagaimana Arthur memiliki seorang nenek yang juga seorang naga. Tak ingin membahayakan cucunya lebih lama, Sylvia memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Begitu Arthur menurutinya, hati yang belum siap meninggalkan membuatnya berusaha kembali dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Tapi sayangnya portal telah menutup dan kini sang nenek harus menghadapi takdirnya. Setelah terkena serangan telak, dengan sangat dongoknya sosok tersebut malah mendekat meski tahu Sylvia tak akan mati semudah itu. Lalu, yang terjadi? Buat yang masih belum paham, dua sosok di tengah samudera yang sudah kita lihat sebanyak 3 kali itu adalah representasi dari sosok Sylvia dan sosok yang membawa Gray ke dunia ini. Di tengah Arthur yang masih OTW ke ujung portal, suara Sylvia masih menggema dan mengobrol dengannya. Sylvia berharap suatu saat nanti Arthur akan bisa mengubah kesedihan pada dunia menjadi senyuman dan kebahagiaan. Jelas Arthur merasa itu adalah hal yang sangat mustahil baginya. Sylvia merasa gak masalah, tapi dia tetap berharap Arthur bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dirinya percaya Arthur pasti bisa melakukannya, karena dulu Arthur adalah raja terhebat. まさかお前が Sebangunnya Arthur di tengah hutan, nampak dia yang menangis sambil tetap menjaga telur pemberian Sylvia sebelumnya. Sesaat setelah dia memasukkan telurnya itu ke dalam sebuah tas, tiba-tiba aja Arthur seperti merasakan sesuatu dari dalam hutan. Dan berakhirlah alur cerita anime The End After the Beginning episode ketiga. Gua tahu banget kok, gua tahu. Bang, judulnya tuh ABCDEFG, Bang, lu salah judulnya. Geks. Lu semua tahu kagak sih? Yang gua benci itu bukan TBAT-nya, melainkan animenya doang. Biar gak kesuwen, yuk kita bahas aja drama TBATE. Sebenarnya gua gak begitu pinter bahas drama ya. Bahkan jarang banget ngikutin drama. Tapi khusus TBATE, gua coba memberitahukan ke kalian semua. Disclaimer dulu, gua bukannya mau menjatuhkan rating TBATE ke titik terendahnya. Tapi kita mulai dari postingan di X atas nama TBATE. Gua yakin banget ini bukan ofisialnya. Oke, gini. Di sini dia bilang, "Wow, thank you for the amazing feedback, truly.
Look forward to more episodes coming to Crunchyroll. Artinya, wow, makasih atas feedback yang luar biasa. Gak sabar buat lihat episode berikutnya di Crunchyroll. Oh my gosh, lu semua tahu kagak? Nih voting ditujukan untuk menanyakan ke para netizen satu dunia, apakah anime TBATE harus di-cancel? Hasil vote-nya tidak. Aneh dong ya, jelas aneh dong ya. Nah, di bawah-bawahnya itu ada orang-orang yang ngirimin gambar, yaitu postingan sebenarnya, yakni voting tadi itu harusnya iya, anime TBAT harus di-cancel. Ingat ya, animenya bukan manhwanya. Terus ada lagi yang bales, Arthur would not have wanted this. Arthur aja nggak pengen ada ini. Arthur aja gak pengen. Aduh, intinya apa adik-adikku semuanya? Ya betul, buzzer ada di mana-mana. Kenapa gua nyebutnya buzzer? Jelas, karena bisa-bisanya TBAT KW itu posting pas episode 2 lalu. Rating anime TBAT ada di angka 5, meraup 84% suara. Oh, sangat berbanding terbalik dong ya. Dari situs My Anime List yang cuma 5,85. Kalau nggak salah di episode 2-nya itu masih 6,00. Jujur, gue percaya di My Anime List aja. Karena apa? Ya, di episode kali ini kurang lebihnya sama seperti 2 episode sebelumnya. Blue Lock Season 2 Next Generation, let's go!